Hai teman-teman, saya Siti Andrika, mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya di sini akan sedikit memberikan informasi terkait tentang edukasi penyakit kanker payudara. Teman-teman, tahu tidak apa itu kanker payudara? Kanker payudara adalah salah satu jenis penyakit kanker yang terjadi di payudara. Penyakit ini muncul karena adanya pertumbuhan sel-sel yang tidak normal dan tidak terkontrol atau sel kanker di dalam payudara. Seberapa sering sih penyakit ini terjadi? Kanker payudara merupakan penyakit yang umum terjadi di dunia maupun di Indonesia. Menurut WHO, kanker payudara menempati posisi tertinggi bersama kanker paru-paru. Untuk penambahan jumlah kasus terbanyak, sekitar 2,1 juta orang di Indonesia didiagnosis memiliki penyakit kanker payudara. Dari data tahun yang sama, kanker payudara di Indonesia pun menunjukkan hal serupa. Sebanyak 16,7% atau 58,256 kasus baru kanker payudara telah terdeteksi dan kasus ini merupakan yang terbanyak di Indonesia. Adapun angka kematian akibat kanker ini menempati posisi kedua dengan jumlah kasus sebanyak 22,692 atau 11% di seluruh total kematian akibat kanker. Mendukung fakta tersebut, Yayasan Kanker Payudara Indonesia menyebut diperkirakan 10 dari 100 penduduk Indonesia mengalami penyakit ini. Adapun sekitar 70%-nya berkunjung ke dokter atau rumah sakit pada keadaan stadium lanjut. Selain benjolan, ada beberapa tanda dan gejala kanker payudara yang dapat Anda kenali. Berikut gejala dan tanda tersebut. Yang pertama, perubahan ukuran, bentuk, atau tampilan dari payudara. Yang kedua, perubahan bentuk pada puting payudara. Hal ini biasanya terjadi pada salah satu jenis kanker payudara. Yang ketiga, puting mengeluarkan cairan berwarna atau mungkin berdarah. Yang keempat, puting memerah dan lecet yang tak kunjung sembuh. Yang kelima, puting susu masuk ke dalam atau tertarik. Yang keenam, bengkak di sekitar ketiak akibat pembesaran kelenjar getah bening di daerah tersebut, khususnya pada stadium kanker payudara lanjut. Dan yang ketujuh, adanya kelainan pada kulit payudara seperti kulit jeruk atau kulit menjadi kemerahan. Terkadang kulit juga jadi mencekung seperti lesung pipi karena tertarik oleh benjolan. Penyebab kanker payudara bermula dari perkembangan sel yang abnormal. Kumpulan dari sel kanker ini kemudian membentuk tumor ganas. Tumor ganas inilah yang selanjutnya akan membentuk sebuah benjolan di payudara. Benjolan dapat menyebar ke jaringan di sekitarnya maupun ke bagian tubuh yang lain. Penyebab terbentuknya sel kanker ini memang tidak diketahui pasti. Namun sekitar 5-10% penyakit kanker payudara berhubungan dengan mutasi gen 1 dan gen 2 yang diturunkan oleh keluarga. Selain faktor keturunan, beberapa hal lainnya pun bisa meningkatkan resiko Anda terkena penyakit pada payudara ini. Beberapa faktor tersebut yaitu wanita, pertambahan usia, obesitas, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, mengonsumsi pil KB, pernah mengalami kanker payudara, paparan radiasi saat masih muda atau anak-anak, memulai menstruasi pada usia yang lebih muda, menopause pada usia yang lebih tua, memiliki anak pertama pada usia yang lebih tua, belum pernah hamil, dan terapi hormon pasca menopause. Pengobatan untuk penderita kanker payudara umumnya diberikan sesuai dengan tipe, stadium, ukuran, sensitivitas sel terhadap hormon, serta kondisi kesehatan secara keseluruhan. Ada 5 jenis terapi atau pengobatan kanker payudara yang umumnya diberikan oleh dokter, yaitu yang pertama, operasi atau pembedahan, yang kedua, terapi radiasi, yang ketiga, kemoterapi, yang keempat, terapi hormon, dan yang kelima, terapi target. Melakukan perubahan gaya hidup juga merupakan salah satu kunci untuk mencegah kanker payudara. Berikut gaya hidup yang perlu Anda lakukan untuk mencegah datangnya penyakit tersebut. Batasi konsumsi alkohol, olahraga secara rutin, batasi terapi hormon pasca menopause, berat badan ideal, dan mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Selain menerapkan gaya hidup sehat, Anda pun perlu memahami tentang kanker payudara. Waspadai gejala dan tandanya serta melakukan deteksi ini kanker payudara. Berikut ini beberapa cara deteksi ini yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, sadari, periksa payudara sendiri. Langkah paling mudah untuk mengetahui gejala penyakit ini adalah dengan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Tujuannya dari pemeriksaan ini yaitu untuk mendeteksi benjolan pada payudara Anda. Yang kedua, sadanis, periksa payudara klinis. Berbeda dengan sadari, pemeriksaan payudara klinis atau disebut juga dengan sadanis dapat dilakukan di rumah sakit dengan bantuan dokter dan tim medis lainnya. Pemeriksaan ini bukan hanya dilakukan bagi orang yang menyadari adanya gejala kanker payudara, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang yang sehat. Cukup sekian dari saya, semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk semua. Dan satu pesan utama, sadari